Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kayak upnon. Dibuka dulu aja maskernya karena kita sekarang sudah mulai berbicara ngobrol di podcast kita tercinta yaitu Dare to Share bersama dengan saya Idvi Pancani Putrati Paparoni. Oke, Idvi kembali lagi hadir. Ini adalah episode ketiga ya. Setelah 2 episode sebelumnya di Dare to Share podcast Rotary Distrik 3140 ini yang kita ingin berbagi banyak sekali hal-hal yang bermanfaat buat social angel. 2 episode pertama kita bertemu dengan ada Kang Isan. Itu kita ngobrolin apa ya waktu pertama itu? Ngomongin tentang kok gue lupa. Oh, citizen journalism. Oke. Yang kedua sama Bekti kita ngobrol mengenai personal branding. Oh, sama artis. Ya, personal branding penting banget ya. Nah, di episode ketiga ini seperti biasa tujuan kita di sini di Dare to Share adalah untuk berdiskusi, ngobrol santai, rileks, ringan sekali. Pokoknya berbagi hal yang bermanfaat dan berfaedah buat sosial angel semuanya. Dan hari ini kita akan menghadirkan satu sosok yang sangat penting ya. Sosok ini sangat penting kalau aku lihat nih CV-nya ya. Wow, mentereng sekali. Coba kita sebutkan satu persatu ya. Oke, beliau lahir di Indonesia tapi mengenyam pendidikan jauh sekali ke negara Paman Sam di Ohio State University. Oke, kemudian maaf ya kalau lebay. Kemudian juga punya background pekerjaan yang luar biasa. Di sisi profesionalnya tentu pasti sangat profesional sekali. Dia adalah seorang partner account director, lebih ke partner ya di Green Lab ya dari tahun 2008 sampai hari ini juga, dengan banyak sekali di sini pengalaman-pengalaman atau background di dunia profesional berhubungan dengan publicist, kemudian juga dengan dunia kreatif pastinya, dunia branding, dan juga satu hal yang sangat menarik adalah dia juga punya background sebagai atlet dan sebagai seorang pelatih, terutama di olahraga apa? Bola, basket. Kalau sepak bola tendang-tendangan, tapi dua olahraga itu ya, basket dan sepak bola. Pelatih, men. Oke. Kita sekarang mari sambut kehadiran the one and the only Arki Prisananda. Masih nyontek namanya, belum hafal lengkap soalnya. Terima kasih telah diundang di sini. Oke, Mas Arki. Dari jauh kita tosnya ya. Kalau olahragawan gitu gitu. Tapi kita hari ini ngomongnya nggak sekedar nggak di fokus olahraga ya, tapi di expertise beliau ini yang kebetulan adalah seorang praktisi di bidang branding, creativity, kreatif, F&B, lifestyle, consulting juga iya. Jadi konsultan juga iya di bidang-bidang yang tadi saya sebutkan. Tentunya ada banyak hal sekali yang sudah dimiliki oleh sosok yang satu ini. Dan mari kita pacul otaknya dan pengalamannya sedalam-dalamnya. Setuju? Setuju. Nah, dan hari ini kita udah buat otak lebih dipacul. Oh iya, enggak apa-apa. Biar tanpa saya yakin isinya subur soalnya. Di luar mungkin nggak subur, tapi dalamnya subur sekali. Saya manggilnya gimana nih? Abang, bos, sob, Mas Arki aja kali ya, Bang Arki aja kali ya. Mas aja, Mas Arki, karena wong Jawa. Iya, benar. Oke, jadi Mas Arki, ini kita hari ini akan ngomongin tentang branding. Iya. Dan ada dunia kreativitas juga. Nah, ini ada relasinya dengan apa yang terjadi hari ini, bahwa dunia sekarang sedang mengalami sebuah wabah pandemi COVID-19, di mana semua orang yang tadinya kita bisa kerja offline, kita di luar, traveler gitu, mereka bisa bepergian kemanapun juga. Anak-anak bisa sekolah dengan bahagia bertemu dengan teman-temannya di sekolah, bertemu secara fisik. Tapi kemudian sekarang semua harus stay at home. Kerja di rumah, kemudian sekolah di rumah juga, traveling from home juga. Betul. Gitu kan ya. Nah, berarti ini pasti akan ada banyak sekali dampak-dampak atau pengaruh yang luar biasa terhadap dunia ya, berbagai macam lini semuanya, termasuk juga dengan dunia kreatif. Betul. Nah, gitu. Nah, dengan kondisi seperti begini, sebagai seorang profesional expert di dunia praktisi di bidang brand dan kreativitas, ini bagaimana dirimu memandang kondisi sekarang dan korelasinya dengan si branding dan creativity? Mungkin boleh dari yang basic question dulu aja. What is branding? Karena mungkin sekarang ada orang udah tau lah branding, tapi sebenarnya apa branding itu, bedanya sama image apa gitu. Oke. Branding sebenarnya apa ya? Sangat kompleks sih. Jadi waktu pertama kali branding diciptakan itu
gue lupa tahun 1800 apa 1900 berapa gitu. Jadi Berarti di branding itu bukan kemarin sore ya, udah bukan. lama ya. Jadi sebenarnya di peternakan sebenarnya. Oh, di peternakan. Di peternakan. Pasti somewhere bukan di Indonesia. Bukan. Bukan di Hindia Belanda. Bukan. Jadi di mereka peternakan sapi, cattle gitu ya. Jadi kan banyak peternak-peternak. Oke. Nah, jadi si peternak ini supaya tahu itu sapi punyanya dia, dia kasih cap. Dia kasih oke. tanda. Nah, makanya dia jadi kayak ngebuat suatu logo mark, biasanya inisial namanya yang punya Oke. gitu. Nah, terus dia pakai besi, terus dipanasin, terus dicap ke sapinya. Nah, Oke. makanya sapinya ada brandnya. Oke. Nah, sejak itu akhirnya jadi tahu nih, oh nih sapinya punya gue nih, gitu. Atau Oke. nih sapinya punya dia gitu. Oke, ada tanda, ada mark, tanda. dan brand lah. Betul. Jadi fungsinya untuk membedakan dari yang lain. Oke. Gitu kan, produknya sama kebetulan, sama-sama sapi gitu. Kalau sapi sama kuda udah pasti beda kan. Oke. Jadi sama-sama sapi tapi bedanya apa, nah ini itu untuk pembedanya. Oke. Nah, kenapa dibutuh pembedanya? Karena itu bisa biar menjadi ada bobot lain gitu. Jadi misalnya nih peternak A punya taktik sendiri nih, dia sapinya dikasih makannya apa gitu. Peternak B juga beda. Nah, nanti kan dia ada mereknya nih, ada brandnya, harganya dia bisa tinggikan gitu. Nah, makanya tercipta dari situ. Si Dari situ branding itu. dikembangkan lagi sampai ke wine, ke anggur Anggur. di Prancis kayak gitu juga. Nah, sampai akhirnya sampai sekarang kayak gitu sih, secara singkat sih kayak gitu. Itu sejarahnya. Sejarahnya kurang lebihnya. Oke, tapi kemudian kalau kita lihat sekarang ya banyak orang mungkin ada ketukar bagaimana. Oke, di satu sisi ada branding, di satu sisi ada yang namanya image, ya pencitraan. Bedanya apa sih? Suka banyak orang ketukar loh. Iya. Bener nggak? Bener. Jadi pencitraan itu adalah bagian dari branding juga. Oke, jadi branding itu sebetulnya payung besarnya. Betul. Pencitraan adalah bagian di situ dari branding itu sendiri. Kalau pencitraan mungkin kan dalam hal ini lebih kayak personal branding mungkin ya. Yes. Jadi kan misalnya seorang A gitu, dia mau dilihat sama khayalak umum sebagai apa. Nah, makanya dia menciptakan persepsi itu dengan tutur kata, terus mungkin apalagi di banyak sosial media kan, foto-fotonya gitu ya. Nah, makanya terciptalah si persona itu. Oke. Nah, untuk berarti kita melakukan jadi kalau kita mau punya namanya branding ya gitu kan. Nge-branding cerita aktivitasnya. Oke. What should we do? Apa harus kita lakukan? Oke, jadi harus tahu produknya dulu apa. Produk atau service gitu ya, jasa. Terus kita mesti tahu juga target kita siapa. Oke. Nah, setelah tahu, nah kita coba tarik benang merah untuk menghubungkan itu tuh antara produk kita dengan si target market kita ini. Jadi ada satu emotional bondingnya juga gitu. Dan kalau sekarang nih apalagi dengan millennials dan generasi Z, itu bukan hanya itu aja, mereka harus ada relevansi. Relevansi maksudnya gimana nih? Jadi suatu brand ini kan ada persepsinya, ada contohnya misalnya Nike. Oke. Nike ada, mereka udah ngebuat persepsi itu mereka bentuknya seperti apa gitu. Kayak sports, casual, modern dan lain-lain. Nah, itu persona yang diberikan oleh Nike. Oke. Nah, sekarang kita sebagai konsumernya, kita merasa seperti itu atau enggak gitu. Oke. Ada relevansinya dengan brand itu atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya ada relevansinya, wah ini brand kayaknya gue banget nih gitu. Nah, makanya kita rela membayar uang banyak untuk itu. Oke. Nah, itulah branding. Branding. Sebenarnya. Sekarang branding kaitannya dengan kreativitas atau creativity. Seberapa kuatlah mereka berdua itu harus saling mensupport. Oh, saling support, harus memang mensupport karena itu memang pada dasarnya kreativitas. Oke. Gitu, dibungkus oleh kreativitas. Gimana caranya kita membuat suatu itu secara kreatif yang bisa ada emotional attachment-nya dengan target marketnya. Oke. Ya, karena kalau kita mau branding tapi nggak kreatif, ya branding ala-ala aja, biasa aja. Mungkin orang nggak akan ingat. Jadi nggak akan
nggak memorable gitu ya. Iya, ya kayak contoh F&B gitu ya kan. Kita di Green Lab banyak kliennya F&B. Kalau zaman dulu mungkin restoran cuma tempat untuk makan. Oke. Nah, zaman sekarang ya mungkin sebelum pandemi ya, kita pre-pandemi, makan itu lifestyle. Oke. Jadi kita mau ke restoran A memang pengen dilihat untuk makan di situ. Yes. Gitu. Jadi makanannya kadang nggak terlalu esensial juga. Oke. Yang penting environment-nya, Oke. kita nyaman di situ, Oke. bisa ketemu hangout dengan teman-teman. Ya, that's it. Jadilah Jadi, akhirnya. gitu. Tapi itu adalah branding yang dilakukan secara konvensional dalam artian ya masih tadi kan konteksnya adalah restoran di mana Betul. orang bisa dine in. Nah, sekarang kita dalam kondisi di mana kita nggak bisa Nggak dine bisa in. ngapa-ngapain. Katakanlah kita ambillah satu bisnis. Mungkin di sini banyak sekali orang-orang yang ketika masa COVID-19 ini kan tiba-tiba jadi chef nih. Pada jago bikin makanan, kue, masakan apapun juga mereka jual semuanya. Ya. Berarti kan mau tidak mau mereka sebetulnya sudah mulai melakukan bisnis F&B di sini. Benar. Nah, tapi bagaimana caranya supaya mereka bisa melakukan proses tadi branding yang oke, sehingga mereka bisa dikenal? Karena saya yakin mungkin di sini ada yang viewer kita sedang memikirkan itu. Mas, tolong bantu dong, aku mau branding tapi gimana caranya? Kondisinya kita kan di sini lagi begini, semuanya yang tadinya offline jadi online semuanya. Betul. What should they do? Ya. Nah, nomor satu kita harus ngebuat aset digital dulu. Aset digital. Oke. Ya, aset digital itu macam-macam. Kayak sekarang udah banyak platformnya lah, apalagi yang gratis gitu. Jadi kan kita ada sosial media juga, ada Instagram, ada Facebook. Terus kalau misalnya platform untuk commerce, e-commerce ya ada Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Nah, terus jadi tinggal kita bisanya apa, ya udah just do it aja. Oke, Gitu. jual aja ke platform yang tadi itu. Betul. Oke. Betul. Penting nggak kalau kita punya web? Gue pernah melihat salah satu referensi yang dibaca mengenai branding nih kebetulan. Ngepoin dulu nih karena kan katanya mau ngobrol sama seorang yang expert di bidang branding. Coba gue kepoin. Di situ ada salah satunya contohnya adalah bagaimana cara kita punya branding yang sangat bagus adalah kita harus punya website katakanlah gitu. Karena kalau Oke. kita nggak punya website, nanti mau gimana orang bisa percaya atau gimana orang bisa mengeksplorasi brand yang kita punya itu seperti apa gitu. Yeah. Seberapa penting sih website sekarang? Karena kalau aku lihat sekarang sosial media di mana-mana gitu kan. Jadi Yeah. sekarang pentingan mana nih? Sosial media, Yeah. as in like Instagram dan semua dengan platform-platform e-commerce yang ada, Yeah. dengan website yang kita miliki sendiri. Oke, tergantung objektifnya, maksudnya dan tergantung skalanya. Kalau misalnya skalanya besar, tentu harus punya website. Cuma Untuk ngebangun apa sih website itu sebetulnya? website itu untuk membangun kredibilitas juga. Ah, Jadi misalnya nih kita pengen tahu ini si perusahaan atau si A ini siapa sih gitu. Biasanya kan ke Mbah Google kita Iya, tanyain. iya. Nah, disitulah bisa kelihatan di situ. Kalau nggak kan kita non exist kalau kita nggak punya. kalau nggak ada tuh kayak nggak kredibel tadi ya, atau nggak Kurang orang mungkin bahasa kredibel. simpelnya kagak modal. Gua nggak mau. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Oh, oke. Gitu. Jadi Jadi itu salah satunya. tapi kalau misalnya skalanya masih kecil gitu kayak UMKM atau mungkin personal home industry, gue rasa cukup dengan sosial media aja. Gitu. Cukup dengan sosial media berarti ya nggak perlu modal terlalu banyak secara finansial. Apalagi kalau kayak gini kita sebetulnya mungkin bukan momennya kita spend, Betul. tapi betul. gimana cara kita mempertahankan sedikit uang kita yang masih mungkin ya. Gua nggak tahu kan banyak yang jutawan juga di sini kan duitnya banyak gitu kan. banget. Tapi bagaimana supaya kita ngakalin prinsip ekonomi mungkin diberlakukan sekarang dengan Betul. kita mengeluarkan uang seminim mungkin, mungkin. seefektif mungkin, tapi untuk bisa mendapatkan hasil yang sebesarnya termasuk di branding ini. Betul. Manfaatkanlah tadi Sosial media, platform yang platform. tadi ada sosial media. Nah, berdasarkan dari mungkin pasti kan dirimu di kantor yang berhubungan dengan memang branding, pasti melakukan pemetaan kan di Iya. antara semua sosial media yang ada, di antara semua platform yang ada, yang paling efektif. Sebut brand juga nggak apa-apa sih sebetulnya, maksudnya buat saran, tapi mungkin nggak bukan sebut brandnya, tapi kasih gambarannya yang ini loh, yang logonya ini loh. Enggak. Kira-kira yang mana ya? Supaya Tergantung. Oke, tergantung. Tergantung kebutuhannya gitu. Oke, Jadi nggak bisa kita pukul rata nggak berarti. bisa. Ini ngomongin sosial media kan Oke. ya misalnya. Jadi untuk sesuatu yang berhubungan dengan visual, misalnya makanan. Mm-mm. Nah, itu lebih efektif kalau di Instagram.
Oke, Karena Instagram kan banyak visual-visual tuh. Orang lebih bisa jadi fish for the eyes itu dimanjakan mata kita, jadi kita bisa Betul. ngeceng apa produk-produk yang ada Nah, gitu kan. Terus kalau untuk yang ada tulisan Sebentar. Tapi kalau di Instagram itu kan banyak orang yang setelah saya ngobrol gitu ya kan, ternyata banyak orang yang tidak terlalu ngulik Instagram. Jadi mereka hanya betul-betul ya udah posting aja di Instagram. Gitu kan. Jadi unsur kreativitasnya kurang. Mereka Oke. juga banyak yang nggak ngeh dengan si bisnisnya Instagram bisnis tadi itu. Oke, jadi dari cara kita posting pun harus diperhatikan juga. Oke. Jadi dari fotonya harus menarik, harus jelas. Terus kan ada captionnya juga. Terus Caption ada juga harus kreatif ya. Terus ada hashtag, Oke. kayak gitu-gitu. Terus belum lagi ditambah ada advertisementnya juga. Kita iklankan, Oke. gitu. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang sangat mudah dan nggak terlalu mahal juga untuk mengiklankan Instagram kita. Iya, Gitu. ada pilihannya kan. Ada di situ, pilihan, ya kan. benar. Kita mau ngasih impactnya mungkin ke berapa ratus Bener, orang, bener berapa banget. ribu orang, itu harganya juga masing-masing Betul. ikutin dari berapa yang ingin kita raih gitu kan. Betul. Jadi udah sangat mudah sih dibanding zaman dulu ya. Sekarang malah kita bisa benar-benar memetakan kita mau di Jakarta Selatan aja gitu. Oke. Itu bisa. Bisa. Gitu. Sekarang sih iya teknologi mempermudah kita untuk bergerak ya, termasuk Iya. juga dan tadi branding. Tapi jangan lupa kreativitasnya jangan sampai kita lupakan gitu. Betul. Nah ini dengan kondisi sekarang seperti begini, apalagi nih yang bisa disampaikan kepada para pemirsa kita ya, social angel kita supaya apa namanya bisa mendapatkan insight Insights. gitu kan yang Oke. berhubungan dengan branding and creativity. Oke. Nomor 1 mungkin agak nggak berhubungan nih. Jadi Nggak apa-apa, nggak berhubungan, tapi Nggak kan berhubungan. sebuah insight, Betul. nutrisi yang sangat kita butuhkan di masa seperti begini. positif thinking. Iya banyak orang sekarang negatif loh. Iya. Apalagi dengan kondisi sekarang dengan keluarnya RUU itu membuat semua orang kayaknya panas. Nggak ngerti Oke, juga harus sih. pas. Nah, itu nomor 1 yang harus dimiliki sama social angels nih, positif terus, bener. Kan kadang ya, gue akuin gue pun kadang susah berusaha positif di dunia yang sekarang yang sangat tanda kutip negatif ya. Iya. Gue ada saran kalau gue nggak usah mikir macam-macam, mikir yang simple aja. Oke. Gitu, lebih dipermudah, kan hidup udah susah, kita buat lebih mudah aja. Dengerin orang tua tuh lagi ngomong tuh. Orang tua. Anyway, gue ada satu. Ini simple banget, cuma ini efektif karena ini berlaku buat gue. Maksudnya it works buat gue. Dan mungkin juga bisa berlaku buat semua orang di sini ya. Ngebuat to-do list. The to-do list. To-do list itu aja. Jadi lo ngebuat to-do list, hari ini lo mau ngapain? Hari ini lo mesti ngapain? That's Dan it. itu daily, Daily, hari ke hari. hari ke hari. Oh kayak macam diari zaman dulu kita. Bener. Ya. Kenapa? Lo kalau misalnya tiap hari dan lo harus pertama lakukan dengan sesuatu yang memang harus esensial dan dengan mudah gitu ya. Oke. Ini tapi ngomongin pekerjaan kan ya. Yes. Lo harus selesai kerjaan A, harus kerjaan B, kerjaan C. Ya udah nanti at the end of the day tinggal lo centang gitu. Kalau misalnya emang belum selesai, lo kasih note ke berikutnya gitu. Oke. Nah, kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang bisa lo selesaikan, lambat laun tuh lo itu memberikan confidence buat lo. Oke. Nah, dengan ada confidence lo punya keberanian lebih Oke. untuk tanda kutip mengambil resiko gitu. Nah, jadi ini ternyata gue bisa ya kayak begini ya. Oh, ternyata bisa ya. Oh, ya nih bisa gitu kan. Gue ngerti banget di masa pandemi ini banyak social angels mungkin yang kehilangan pekerjaan kan. Yes. True. Ya, kita dari bulan Maret sampai sekarang udah berapa lama gitu. Cuma ya itu sesuatu harus tetap mikir positif meskipun sekarang nggak bisa gitu ya. Nanti pasti akan ada jalannya Oke. gitu. Bukan berarti sekarang nggak bisa terus kemudian sepanjang hidup kita nggak bisa. Iya. Selalu yakin bahwa dengan kita positif akan ada jalan. Kan when Benar. there is a will, there is always a way, right? Bener itu Oke. gue percaya banget karena gue melakukan itu. Iya. Bayangin pas waktu pertama kali itu stresnya kayak gimana gitu ya. Gue sebagai mungkin di sini tanda kutip pengusaha ya, gila gimana caranya harus tetap bisa ngegaji karyawan, nggak
mem-PHK-kan Dan apalagi karyawan. juga sekarang dialami oleh banyak orang. Iya. Orang social angel yang sekarang mungkin juga memiliki situasi bisnis yang sama dan situasi bisnis yang sama. Benar. Nah itu mikir positif. Oke, sekarang bisa ngapain nih? Oke, ngerjain ini. Nah, lama-lama makin, oh ya udah. Oke. Gitu. Dan untuk urusan brandingnya, konsultasilah sama satu ini. Boleh Instagramnya apa mungkin supaya menambah followers dan juga siapa kan ini kita bermaksud untuk baik kan. Ada sisi di sosialnya bahwa kita di sini juga ingin berbagi, tidak saja berbagi lapangan pekerjaan mungkin tidak, tapi setidaknya saran ketika mereka ada pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana cara kita ngedevelop usaha kita melalui branding, melalui tadi kreativitas. Ya mungkin dirimu pastikan sebagai salah satu social angel di sini ya. Saya yakin saya bisa melihat bahwa dia adalah seorang yang berdiri sangat tinggi. Oke. Thank you. Instagramnya Pak? Instagramnya @arki_prizananda. Oke, @arki_prizananda. Oke, di bawah satu ini. Terima kasih kehadiran Mas Arki Prizananda ya, kita panggilnya saja Mas Arki saja. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa ngasih manfaat berfaedah buat social angels. Jangan lupa ya, karena kita akan hadir terus dengan hal-hal yang bermanfaat. Subscribe, like, and please leave some comment. Tinggalkan jejak buat kita semua supaya kita sama-sama maju bersama, sama kita juga berkembang bersama ya. Kalau begitu saya Dwi Pancani pamit. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Dare to Share with me, Dwi Pancani and Rotary D3140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arki. Terima kasih. Oke, sukses terus ya. Semoga kita semua bisa keluar dari masalah yang ada di seputar COVID-19. Amin. Oke, kalau begitu Amin. kita pasang lagi.